Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note. Dan seperti biasa sekarang udah memasuki weekend kembali ya. Dan di hari weekend yang gue lakukan adalah melakukan analisa mapping forex untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian baru pertama kali mengikuti YouTube channel saya tuh bikin yang namanya watchlist ya untuk pair-pair yang kita akan tradingkan berdasarkan custom currency index strength dan weakness. Nah, kalian bisa cek link videonya di atas, silahkan ditonton dan untuk mempelajarinya ya. Lalu bukan berarti ya, ini perlu dicatat bahwa bukan berarti setelah kita mendapatkan watchlist tersebut langsung kita tradingkan begitu saja. Kita tetap akan lakukan analisa ya berdasarkan technical analysis yang baik dan benar, dan kita akan melakukannya dengan 4 langkah analisa yang selalu juga gue ulang-ulang ya. Gue taruh linknya juga di atas, yaitu kita akan melakukan identifikasi trend dan kita akan prediksi direction dan targetnya itu sampai mana, baru kita akan menentukan cara entry. Nah, bagi kalian yang udah join di VIP channel tentunya akan tahu bagaimana cara entry sesuai dengan candlestick pattern yang baik dan benar. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai masuk aja. Dan kita akan melihat dulu dari yang pertama, yaitu adalah gold ya. Oke, pertama di gold gua akan melihat dari sisi trend terlebih dahulu. Pertama kita lihat mundurkan ke higher time frame ya. Kita akan melihat di weekly. Kenapa di weekly? Karena di daily terlihat dia kan tren turun kuat. Namun di sini ya, saya sudah melihat bahwa dia ada area support yang menahan si gold ini ya. Dan ini dia terlihat di sini 1 2 3 ya. Di sini dia pernah mental ke atas, dan ini kemarin dia terjadi rejection harga di sekitaran level tersebut. Oke, so area ini sekitar 1683 merupakan area support yang menjadi key level si gold ini. Oke, sekarang kita masuk ke daily chart ya. Nah, di daily chart ini kita identifikasi tren dulu ya, pelan-pelan aja. Di sini kita melihat bahwa trennya itu lagi turun kuat ya, dan artinya area support pentingnya itu yang dijebol adalah area sekitaran level tersebut. Oke. Nah, lalu di sini artinya dia ada peluang naik ke level tersebut, dan kalau ada reaksi yang bagus mungkin dia akan terkoreksi setelah menyentuh area level tersebut, dan itu adalah areanya 1770. Oke, jadi di minggu lalu itu marketnya kurang enak ya. Kenapa? Karena biasanya ini terjadi ketika yang namanya terjadi daylight saving ya. Daylight saving itu dia di Amerika itu dia jamnya agak maju, dan ini dimulai itu di 14 Maret kemarin. Dan kalau kalian perhatikan itu ya di kemarin ya, minggu lalu. That's why saya nggak terlalu aktif bertransaksi meskipun ada trading dan beberapa kali kena stop loss. Dan sini saya melihat bahwa yaudah kita stop aja dulu trading ya, nggak terlalu agresif dulu. Nah, minggu ini ada kemungkinan bahwa marketnya masih kurang enak, oleh karena itu kita jangan tergesa-gesa untuk trading ya. Tradingnya sedikit-sedikit aja, dan biasanya 1-2 minggu setelah daylight saving itu efeknya baru dia market bisa kembali normal kembali. Oke? Ya, jadi dia tanggal 7 November itu jamnya akan kembali normal kembali ya dari Amerika. Oke? So ini banyak mempengaruhi di market. So kembali ya, saya akan kembali ke gold lagi. So di gold di sini kita lihat bahwa di weekly chart dia reject dari area support yang kuat, namun di daily chart itu dia tren turunnya masih kuat meskipun sekarang lagi peluang terjadi koreksi ya. Koreksi naik ke atas gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan di H4-nya gitu ya. Di H4-nya ini dia terlihat ada tren naik ya. Tapi bukan sebuah tren naik yang kuat ya, karena kita melihat bahwa di sini dia membentuk higher high ya. Dia sudah membentuk zigzag. Dia mencoba-coba naik ke atas. Oke. Di sini pun dia sudah terjadi false break, dan di sini dia pelan-pelan untuk coba naik ke atas. Nah, perlu kita lihat ya, perlu saya perhatikan di sini ya, bahwa ada area yang menjadi zona di sini ya, ketika dia kemarin sempat reject dari area tersebut. Di sini kan dia mulai mencoba untuk tren naik, lalu dia hancur jatuh ke bawah, dan dia langsung mantul balik ke atas. So ini peluangnya masih bullish ya untuk di gold ya, cuma saya nggak akan ambil buy-nya. Yang saya akan tunggu adalah saya akan tunggu area atasnya. Oke, saya akan tarik Fibonacci dari atas ke bawah, dan saya akan tunggu area di sini nih 1414 hingga 1618, levelnya adalah 1770 hingga 1778 untuk dicari reaksi harga yang bagus di sekitaran level tersebut untuk sell ya. Dan ini mungkin kalau kita turunkan time frame nanti di H1 atau M30, saya akan menunggu semacam rising wedge ya. Kalau itu dikasih untuk diambil trading sell-nya ke bawah nanti. Oke, itu dari gold. Lalu untuk beberapa pair, jadi kalian harus hati-hati ya di minggu ini karena kemungkinan marketnya masih kurang enak. Oke, kita melihat beberapa pair ya. Kan ada CHF. Oke, di sini saya melihat bahwa kita identifikasi dulu untuk trennya. Oke. Oke, di sini terlihat jelas bahwa zigzagnya dia masih naik ke atas ya.
Jadi trennya dia masih naik, dan area level resisten yang key levelnya atau yang kuncinya itu ada di bawah sini. Oke, jadi dia sekarang posisinya nanggung ya untuk naik, dia tidak ada koreksi yang signifikan dari daily chart. Dan kita lihat di H4 ya. Oke, kita lihat di H4, di sini ada area yang masih menahan dia. Oke, resisten yang cukup kuat di sini menahan. Dan kalau resisten tersebut tidak bisa dijebol, maka ada kemungkinan si Canada CHF juga untuk bisa push sekali lagi naik ke atas ya. Meskipun seandainya ini dijebol pun ya, jadi ini bisa menjadi titik balik juga bagi Canada CHF. Jadi ini agak sedikit tricky semuanya kurang lebih ya. Untuk Canada CHF. Next berikutnya di Canada Jepang Yen. Nah, Canada Jepang Yen juga terlihat bahwa dia tren naik kuat ya. Namun kalau kita perhatikan di sini, dia sudah ada candlestick pattern bearish engulfing di daily chart ya. Oke. So artinya mungkin akan terjadi koreksi yang cukup signifikan kepada area resistennya di sini, akan harusnya bisa menjadi support ya kalau misalkan ini dia berhasil di push ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah kita naikin dulu ke higher time frame ya, untuk kita melihat bahwa di level atas tersebut merupakan resisten yang cukup baik ya, atau resisten yang cukup kuat. Di sini saya melihat bahwa di weekly chart dia sudah cukup tinggi ya, karena di sini ada resisten, ada support, dan level tersebut kemarin dia terjadi rejection harga. Oke. Ya, sini aja Mas. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, di H4 di sini terlihat bahwa dia mulai membentuk pembalikan arah ya. Kita lihat di sini ada tren naik. Oke, ups. Lalu di sini dia mulai membentuk yang namanya lower low. Oke, so ya, saya akan menunggu area harga di atas sini atau resisten bahu kirinya nanti, karena ini mulai membentuk yang namanya head and shoulder kan. Jadi ini left shoulder, nih head, dan seandainya dia bisa naik kembali di sini membentuk right shoulder, ini akan cukup enak untuk ditradingkan sell ke bawah gitu ya. Ini untuk Canada Jepang Yen. So kalau di level bawah sini kurang enak ya, karena di sini ada MA50 dan dia terlihat sulit untuk jebol MA50. So ini besar kemungkinan bahwa dia ada koreksi dulu naik ke atas, dan saya akan tunggu entry sell di area tersebut. Itu di Canada Jepang Yen. Oke, di USD Jepang Yen di sini kita melihat bahwa trennya masih di dalam tren naik ya, tapi di area atas ini juga dia sideway dan dia seperti sulit untuk melanjutkan kenaikan. Oke, so di sini saya melihat area support yang cukup bagus adalah di bawah sini 108.33, dan saya akan tunggu level tersebut ya. Meskipun ada kemungkinan bahwa di sini dia bisa langsung naik. So di sini terlihat ya bahwa udah mulai membentuk double bottom di sini, dan kalau ini ada trend line yang bisa dijebol di sini, ini mungkin dia bisa push langsung naik ke atas. Oke, atau kita bisa tunggu ya reaksi harga di level yang lebih rendah di area supportnya untuk diambil trading buy ke atas. Itu untuk USD Jepang Yen. Dan selanjutnya di USD CHF ya. USD CHF di sini identifikasi tren lagi. Saya dilihat dulu semua. Terlihat bahwa di sini dia tren naik ya. Terlihat dia kuat push naik ke atas. Ada resisten yang dijebol juga yang merupakan key level di sini. Oke. Kenapa key level ya? Karena di sini kalau kalian perhatikan ini resisten yang cukup penting ya, karena dia berdiri sendiri nih. Kalau kita mundur berapa bulan ya, itu kosong, dan di sini dia akhirnya di break di sini. Nah, koreksinya dia overshoot ke bawah ya. Yang bagus itu sebenarnya koreksinya dia tepat di area tersebut dan membentuk reaksi harga. Inilah yang bikin marketnya rada kurang enak gitu ya di dalam 1 minggu terakhir, dan mungkin masih kurang enak di dalam minggu ini. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan di sini kita bisa menggunakan cara entry ya, yang namanya adalah trendline break and retest. Silahkan kalian tonton video saya mengenai trading system ya, trendline break and retest. Saya taruh linknya di atas ini. Di situ terlihat bahwa di sini dia mulai ada trendline ya, yang dimana trendline tersebut signifikan. Oke, ada 3 touch. Dia sudah break, dia sudah retest, dan dia sudah membentuk swing low. Artinya besar kemungkinan bahwa level ini akan dites kembali menjadi target ya untuk si USD CHF, atau dia bisa overshoot lanjut naik ke atas. Oke.
hingga ke area resisten target, yaitu pada sekitaran level sini. Oke, ini targeting yang harusnya bisa tercapai untuk si USD CHF. Sekali lagi guys, harap berhati-hati ya. Kondisi market belakangan ini volatility-nya agak aneh, dan saya curiga ini karena daylight saving time yang mungkin masih akan terjadi di beberapa hari di minggu ini ya. Karena di minggu lalu udah jelas banget itu marketnya nggak enak, dia banyak sideway-nya. Artinya kalau kalian tradingnya pakai technical analysis, kemungkinan kalian akan beberapa kali kena stop loss gitu ya. Kecuali kalian nggak pakai stop loss dan kalian melakukan averaging terus, mungkin kalian bisa dapat profit gitu ya. Cuma sampai kapan itu bisa terjadi? Karena ketika ada tren kuat, kalau kalian tradingnya nggak bener, itu biasanya akan langsung MC, margin call. Oke, lanjut saya akan di AUD Kanada. Nah, di sini saya melihat AUD Kanada itu justru bisa ditradingkan buy ya. Ini salah satu yang bagus ya, karena di sini saya melihat dia kemarin turun gitu ya, dan dia sudah membentur area resisten yang cukup penting di sini. Oke, dan di sini dia terjadi reaksi harga. Nah, di H4, oke, di H4 dia sudah terjadi reversal bullish ya untuk trennya. Oke, nah artinya, oke, ini saya delete dulu biar nggak terlalu pusing. Oke, di sini adalah area supportnya tadi. Nah, level ini masih bisa menahan AUD Kanada ya. Level area sini dia masih bisa menahan. Oke, jadi di sini mappingnya adalah bullish ya. Jadi saya melihat bahwa ini sudah seperti terjadi area support, dan harusnya dia bisa push naik ke atas. Ini bagi AUD Kanada. Oke, nah untuk targeting yang ideal adalah kita bisa tarik Fibonacci dari atas sini sampai ke bawah sini, dan untuk target amannya kita bisa gunakan 50% aja ya dari Fibonacci, dan itu adalah level 98 ya, 0.9800. Jadi ada ruang kenaikan 100 pips lebih untuk AUD Kanada. Oke, nextnya di Euro Jepang Yen. Nah, di Euro Jepang Yen di sini kita melihat bahwa kita identifikasi tren ya, bahwa dia berada di dalam tren naik yang cukup kuat ya. Di sini dia ada resisten yang menahan. Oke, dia udah terjadi koreksi ke area resisten yang menjadi support, dan level saat ini untuk area supportnya dia sudah terlihat terjadi yang namanya false break price action ya. Jadi ini cukup oke untuk ditradingkan. Oke, karena di sini dia sudah terkoreksi ya, dia sudah terjadi false break. Seharusnya dia bisa kembali naik untuk retest area resisten yang di sini. Oke, nah ini bisa untuk trading pendek ya, dan ini ada peluang naik sekitar 70 pips ya, kurang lebih 70-80 pips bagi si Euro Jepang Yen. Oke, beberapa pair lagi sedikit ada di AUD CHF. Nah, ini banyak yang tricky juga ya, karena dia di dalam tren naik kuat dan dia ada resisten yang menahan, di mana resisten tersebut kalau kalian mundur ke chart yang lebih gede, itu merupakan area resisten yang menjadi kunci ya, atau key level ya, resisten kuat, yang dimana jika itu tidak berhasil dijebol, maka besar kemungkinan dia ujungnya akan drop ke bawah untuk AUD CHF. Nah, meskipun demikian, karena di sini dia price actionnya juga jelek ya, di sini dia membentuk sedikit double top, tapi dia langsung naik kembali. Inilah anomali yang terjadi di market. Saran saya adalah kalian berhati-hati ya, dan ini mungkin agak sedikit tricky untuk trading kan. Kita bisa tunggu support yang di sini dijebol ya, untuk trend lainnya baru untuk ambil sell ke bawah. Jadi tunggu break, retest baru jatuh gitu ya, karena kalau itu tidak terjadi ya, di dalam anomali market yang tinggi itu agak sedikit sulit tradingnya. Oke, nah jadi biasanya yang saya tunggu seperti ini guys ya. Kalau untuk market yang udah jelek ya, marketnya udah berantakan seperti ini, kita bisa tunggu di H4 itu dia membentuk key level di support ya. Misalnya gini, dia ada beberapa kali bertahan menjadi support, seperti contoh di sini ya. Oke, saya ulang sedikit. Dia bertahan menjadi support ya. Lebih bagus kalau area supportnya itu rata ya, lalu dia terjadi break setelah retest. Nah, biasanya saya akan lakukan entry sell seperti ini. Nah, ini yang cukup enak untuk reversal balik arahnya ya, kalau misalnya kondisi marketnya itu lagi kurang bagus ya, seperti di dalam 1 minggu belakangan, dan mungkin di 1 minggu ke depannya juga masih kurang bagus.
Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.